Dalam lipatan sejarah peradaban, ada narasi-narasi yang sering tereduksi oleh kisah dominan yang lebih populer. Banyak di antaranya terkubur oleh waktu hingga tak ada seorang pun yang lagi peduli. Salah satunya adalah pertanyaan sederhana namun selalu terasa berat untuk diucapkan. Mengapa sholat harus dilakukan dengan bahasa Arab? Sebuah ritual suci yang dijalankan 5 kali sehari ini tidak boleh menggunakan bahasa lain, seakan-akan Tuhan hanya bisa didengar melalui satu lidah saja. Tapi, apakah memang demikian? Bagi banyak orang pertanyaan ini mungkin hanya berhenti dalam hati. Namun jika kita menyelami lebih dalam, melampaui batas narasi keagamaan yang kerap dipoles hitam dan putih saja, kita akan menemukan jejak sejarah yang jauh lebih kompleks. Tentang dominasi peradaban, ambisi ekonomi, serta hegemoni antara kekuatan-kekuatan besar di masa awal perkembangan Islam. Narasi ini mencoba menyingkap kembali pertanyaan yang jarang kita berani tanyakan. Benarkah sholat berbahasa Arab itu mutlak dari Tuhan? Atau mungkin ada kisah lain yang ditelan oleh waktu? Dengan bertanya kembali soal bahasa dalam sholat, kita tidak sedang meragukan iman, melainkan sedang menggali ulang sejarah yang terlalu lama dibiarkan terkubur. Mengungkap kondisi religiopolitik atas legitimasi keagamaan yang seringkali menyatu dalam ruang kekuasaan dan lalu lintas ekonomi yang menyertainya. Narasi ini tidak dimaksudkan untuk membahas benar atau salah. Tujuannya adalah menampilkan sudut pandang yang lebih luas dari konteks sejarah peradaban, menganalisis motif di balik sebuah tindakan, dan merekonstruksi konteks zaman, kapan semua ini dimulai, di mana semua itu terjadi, dan mengapa. Dengan demikian, sholat menggunakan bahasa Arab tidak hanya dipahami sebagai wahyu ilahi, melainkan untuk memandang dinamika geopolitik yang rumit dan terkaburkan. Siapkan hati, jangan pakai emosi. Mari kita mulai. Berawal dari Isra Mi'raj, sebuah peristiwa yang menandai diwajibkannya sholat 5 waktu yang harus dijalankan oleh semua umat Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, sholat tidaklah seketat dan seformal yang kita jalankan hari ini. Bahkan, soal bahasa pun tidak ada aturannya. Tidak ada larangan keras yang menutup kemungkinan orang non-Arab sholat sesuai bahasa lidahnya. Dan jika kita membuka Al-Quran, tak ada satupun ayat yang secara eksplisit menyebut bahwa sholat harus dilakukan dengan bahasa Arab. Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab, tapi itu wajar karena Nabi Muhammad memang tinggal di Jazirah Arab. Penggunaan bahasa Arab lebih pada konteks letak geografis masyarakat penerima pertama wahyu, bukan aturan mutlak yang kemudian digunakan sebagai bahasa ibadah sepanjang zaman. Di masa Nabi, umat Islam pertama memang semua berbahasa Arab. Mereka tidak pernah merasa perlu mempertanyakan bahasa apa yang digunakan dalam sholat, karena konteks sosialnya memang satu bahasa. Jadi tak ada jejak eksplisit tentang kebolehan menggunakan bahasa lain, bukan karena larangan, tetapi karena pertanyaan itu bahkan belum pernah muncul. Situasi berubah setelah Nabi wafat. Di bawah panji-panji politik, Islam meluas keluar dari Jazirah Arab. Orang-orang non-Arab mulai memeluk Islam, tetapi lidah mereka bukan bahasa Quraisy. Mereka membaca doa dan bahkan sholat dengan cara berbeda, kadang dengan terjemahan sederhana agar bisa memahami isi bacaan. Indikasi bahwa praktik seperti ini memang terjadi terlihat dari satu fakta penting. Di abad ke-8 Masehi, atau sekitar 135 tahun setelah Nabi wafat, ulama besar seperti Abu Hanifah berpendapat bahwa sholat dengan terjemahan diperbolehkan, setidaknya bagi para mu'alaf yang belum bisa membaca Arab. Pernyataan Abu Hanifah ini tentu tidak muncul di ruang hampa. Ini menandakan bahwa di sekitarnya, sebagian umat Islam pernah melaksanakan sholat dengan bahasa lokal mereka. Jika tidak, buat apa seorang ulama besar sampai harus menyinggung masalah ini? Namun setelah Abu Hanifah wafat, pandangan beliau kemudian dipersempit oleh murid-muridnya sendiri, yang akhirnya lebih menekankan bahwa sholat wajib memaki bahasa Arab. Seiring waktu, pendapat itu menjadi arus besar dan ruang kemungkinan untuk bahasa lain ditutup rapat-rapat. Pertanyaan pun muncul, kenapa sebuah kebolehan yang awalnya terbuka, kemudian berubah menjadi aturan yang kaku? Mengapa sholat yang sejatinya hubungan pribadi dengan Tuhan justru dibatasi oleh satu bahasa saja? Mengapa para ulama pada akhirnya mewajibkan sholat harus berbahasa Arab? Mungkin disinilah kita harus menengok ke narasi selanjutnya, tentang bagaimana bahasa Arab tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi mungkin juga sebagai alat politik, ekonomi, dan hegemoni di masa-masa awal Islam. Sejak awal, Islam lahir di tanah yang berbahasa Arab. Ini fakta sejarah. Tetapi, pertanyaan yang sering terlupakan adalah apakah bahasa Arab sejak awal memang ditakdirkan menjadi bahasa sakral yang harus mengikat seluruh umat Islam di segala zaman? Atau bahasa ini baru diangkat derajatnya karena kepentingan politik yang menyelimutinya?
Setelah wafatnya Nabi, para khalifah penerusnya memimpin wilayah politik yang makin luas. Persia, Mesir, Syam, semuanya masuk dalam genggaman. Di masa Khulafaur Rasyidin, bahasa masih fleksibel. Orang bisa beribadah sesuai bahasa lokal. Namun situasi berubah drastis di masa dinasti Umayyah, terutama di bawah kebijakan Abdul Malik bin Marwan. Dialah yang memerintahkan Arabization of Administration. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi birokrasi. Catatan sejarah dari Al-Tabari dan dokumentasi papirus administrasi di Mesir menunjukkan kebijakan ini berlangsung secara bertahap sejak akhir abad ke-7. Dalam periode ini, bahasa Arab bukan lagi sekadar medium, melainkan tanda penguasa. Siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan bahasa. Memasuki dinasti Abbasiyah, permainan politik ini semakin halus, namun lebih menusuk. Jika Umayyah menggunakan bahasa untuk administrasi, Abbasiyah mengikatnya dengan agama. Ulama-ulama besar dijadikan instrumen legitimasi, fikih distandarisasi, mazhab-mazhab disusun, dan salah satu konsensus yang mengeras adalah sholat harus dalam bahasa Arab. Doa dan sholat yang sebelumnya bisa lebih fleksibel, perlahan dipersempit ruang geraknya. Tradisi doa dalam bahasa lokal mulai digantikan dengan lafaz Arab. Dari doa makan, doa tidur, doa masuk rumah, hingga salat wajib, semuanya disepakati harus dalam bahasa Arab. Logikanya sederhana namun penuh kuasa. Bahasa Arab sama dengan identitas kesatuan umat. Siapa yang beribadah dengan lidah lain seolah dianggap tidak utuh keislamannya. Bahasa Arab dianggap bahasa Tuhan, bahasa yang sebelumnya hanyalah sarana komunikasi, sejak itu berubah menjadi tembok pembatas iman. Siapa yang ingin dekat dengan Tuhan harus melewati pintu bahasa Arab. Pendapat Abu Hanifah yang sebelumnya memperbolehkan sholat berbahasa selain Arab pun lambat laun mulai sirna. Dianggap pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam sesungguhnya. Bukan digugurkan oleh ayat, melainkan dikubur oleh mereka yang berkuasa. Di titik inilah kita paham, lewat kekuatan politik, bahasa bisa berubah menjadi pagar pembatas iman. Dan disinilah kita juga bisa melihat mekanisme klasik kekuasaan. Jika kebijakan politik sudah dibungkus dengan stempel agama, siapa yang berani melawan? Mereka yang menolak bukan sekedar dianggap pembangkang negara, tapi juga calon penghuni neraka. Neraka jahanam menjadi hantu politik paling ampuh, senjata psikologis yang membuat orang tunduk tanpa perlu dipaksa. Cara ini terbukti efektif dari dulu hingga sekarang. Dengan demikian, maka yang tampak sebagai kesucian bahasa di masa sekarang seringkali hanyalah topeng di masa lalu. Di balik topeng itu tersembunyi wajah kekuasaan, motif ekonomi, dan ketakutan kolektif yang turut terpelihara. Dari fakta sejarah ini mungkin kita perlu merenung kembali. Benarkah perintah sholat dalam bahasa Arab benar-benar dari Tuhan yang Maha Kuasa atau hanya perintah dari mereka yang pernah berkuasa? Konon, Tuhan itu maha universal, tidak terikat bangsa, tidak pula terikat bahasa. Tapi coba tengok kenyataan hari ini. Agama yang katanya milik semua manusia perlahan berubah menjadi paket kebudayaan Arab. Tidak hanya tentang sholat wajib berbahasa Arab, namun seluruh paket kehidupan harus merujuk ke Arab. Seakan-akan surga pun sudah dimonopoli franchise Arab. Sungai madu, bidadari berkulit putih, kurma dan anggur sebagai menu utama. Imajinasi ilahi ini seakan berhenti di semenanjung Arabia, seolah Tuhan tidak punya kreativitas lain selain copy-paste kehidupan padang pasir, kehidupan Arab Badui abad ke-7. Ironinya, Arabisasi ini tidak berhenti pada teks wahyu. Ia merambat ke pakaian, gamis, jubah, niqab, semua dianggap lebih islami walau lahir dari kultur kabilah gurun pasir. Bahasa pun ikut tergadai, salam lokal yang penuh makna dianggap tidak kafah. Padahal Assalamualaikum hanyalah bahasa sehari-hari orang Arab, setara dengan selamat pagi. Namun umat Islam di Nusantara, Afrika hingga Eropa dipaksa merasa berdosa kalau tidak mengucapkan salam versi Arab. Identitas pribadi juga ikut terjajah diam-diam. Nama-nama lokal yang dulu kaya makna, seperti Jaya, Dewi, Wibisana atau Ratna, perlahan tergeser oleh nama-nama Arab, Aisyah, Abdullah atau Afifah. Tidak salah memang, tapi ini tanda kolonialisme budaya yang bekerja sunyi. Generasi pun tumbuh dengan perasaan semakin Arab nama kita, semakin dekat kita pada Tuhan. Sebaliknya, nama lokal terdengar kurang islami, seakan Tuhan tidak mengenal bahasa selain Arab. Dan jangan lupa, senjata politik paling ampuh sepanjang sejarah tetap sama, agama sebagai tameng. Jika pakaian, bahasa, atau budaya lokal menentang Arabisasi, jawabannya simpel, neraka. Ancaman azab jadi alat kontrol sosial yang efektif. Maka kita bisa bertanya dengan nada getir, apakah Tuhan memang begitu sempit hingga hanya berpikir dalam kosakata Arab, berpakaian seperti orang gurun dan menjanjikan surga dengan menu ala Badui? Ataukah ini hanyalah politik budaya yang kemudian diberi label suci?
Narasi ini bukanlah ajakan untuk meninggalkan iman, bukan pula upaya meremehkan keyakinan yang telah berurat akar, tetapi sebuah undangan untuk membaca ulang sejarah dengan mata terbuka, dengan kepala dingin, tanpa rasa takut pada bayang-bayang neraka yang sering dijadikan senjata politik. Sebab kadang di balik sebuah kewajiban ritual ada kisah panjang yang tidak selalu suci, ada tangan-tangan kekuasaan yang ikut mengatur, ada bahasa yang dipaksakan, ada budaya yang dijadikan standar tunggal. Dari mimbar ke istana, dari doa ke birokrasi, agama dan politik kerap berjalan beriringan membentuk hegemoni yang terus diwariskan. Kini, di hadapan kita, tinggal pertanyaan sederhana namun menggugah. Apakah sholat dan doa adalah percakapan manusia dengan Tuhan? Mungkinkah Tuhan benar-benar membatasi diri hanya pada satu bahasa? Sekali lagi, ini bukan mencari siapa yang benar atau salah, tapi ajakan untuk membuka pikiran kita, mengais lembar sejarah yang terpendam, menyingkap bagian-bagian yang sering diabaikan, dan tidak takut untuk bertanya, apakah yang sedang kita jalani hari ini benar-benar warisan dari Yang Maha Kuasa, atau jangan-jangan hanya warisan dari mereka yang pernah berkuasa? Terima kasih karena berani berpikir di saat banyak yang memilih diam dalam tanya.